Enggak, Bu Ila? Ya, baik. Ini mohon maaf nih, saya lagi ada di... Ya baik, Pak Pri, ini makasih banyak. Saya juga ini lagi ada di IGD juga, nih maaf ya kalau sempat agak gimana gitu, agak cipat-ciwah gitu ya kalau bahasa Sundanya di sini. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembebanan atau loading. Jadi, saya jelasin dulu pembebanan atau loading itu. Jadi pembebanan itu berarti penugasan pekerjaan untuk dilaksanakan. Nah, biasanya itu manajer operasi menugaskan pekerjaan untuk dilaksanakan, sehingga biaya, waktu menganggur, atau waktu penyelesaian harus dijaga agar tetap minimum. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembebanan ini. Nah, akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, ini salah satunya pendekatannya itu adalah kontrol input output. Udah ya, Bu? Ya, berarti ini udah ininya. Ya, udah. Oke, terima kasih. Mohon maaf agak terganggu. Ya, saya jelaskan kembali. Nah, salah satunya pembebanan ini adalah kontrol input output. Nah, apa sih kontrol input output itu? Nah, kontrol input output ini pengendalian input output adalah sebuah teknik yang membuat karyawan operasi dapat mengelola aliran fasilitas kerja. Jika pekerjaan tiba lebih cepat daripada yang sedang diproses, maka fasilitas tersebut dibebani secara berlebihan dan terjadi backlog. Pembebanan yang berlebihan menyebabkan kepadatan dalam fasilitas yang mengakibatkan timbulnya masalah inefisiensi dan kualitas. Jika pekerjaan tiba lebih lambat daripada yang sedang diproses, fasilitas yang kurang terbebani menghasilkan kapasitas yang kosong dan pemborosan sumber daya. Ya, oke, next Pak Pri. Next, ya oke. Nah, di sini diagram Gantt. Diagram Gantt ini merupakan salah satu pembebanan faktor pembebanan selanjutnya ya. Nah, apa sih diagram Gantt? Nah, diagram Gantt ini menunjukkan beban kerja dalam sistem sedemikian rupa sehingga manajer mengetahui penyesuaian yang tepat. Sebagai contohnya, ketika sebuah pusat kerja dibebani secara berlebihan, maka karyawan dari pusat kerja yang memiliki beban rendah dapat dipindahkan sementara agar dapat meningkatkan jumlah tenaga kerjanya. Nah, kenapa sih harus dinamakan diagram Gantt? Nah, diagram Gantt ini merupakan berasal dari nama Henry Gantt yang ditemukan pada akhir tahun 1800-an. Nah, diagram Gantt ini menunjukkan penggunaan sumber daya seperti pusat kerja dan tenaga kerja ketika digunakan dalam pembebanan diagram Gantt. Menunjukkan pembebanan dan waktu luang pada beberapa departemen, mesin, atau fasilitas. Next, Pak. Nah, selanjutnya itu adalah metode penugasan. Nah, mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Contohnya, penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak pada pemberi penawaran, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Metode penugasan ini paling sering bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Satu karakteristik permasalahan penugasan yang paling penting itu adalah hanya ada satu pekerjaan yang ditugaskan untuk satu mesin atau proyek. Nah, di sini juga ada Hungarian method. Hungarian method itu lebih pada ke algoritma atau langkah penugasan. Nah, kemudian di sini juga ada yang keempat itu ada kasus liga olahraga. Dengan menggunakan metode penugasan, waktu yang dibutuhkan liga untuk membuat jadwal telah berkurang secara signifikan dan kualitas jadwal telah meningkat. Ya, next Pak. Nah, di sini ada mengurutkan pekerjaan. Nah, jadi setelah pekerjaan ada, maka manajer memutuskan urutan penyelesaiannya. Pengurutan dilakukan dengan menentukan prioritas yang akan digunakan untuk mengerjakan pekerjaan ke setiap pusat kerja. Aturan prioritas atau priority rule memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Aturan ini terutama diterapkan untuk aturan fasilitas yang terfokus pada proses seperti klinik, percetakan, dan bengkel kerja.
beberapa aturan prioritas yang paling terkenal, nah ini ada ya beberapa aturan prioritasnya itu ada urutan yang paling populernya itu ada FCFS atau first come first serve. Jadi itu maksudnya yang pertama datang dan yang pertama dilayani. Jadi pekerja pertama yang datang di sebuah pusat kerja itu diproses terlebih dahulu. Nah itu biasanya seperti itu pengurutan yang paling populernya yang pertama, yang FCFS itu. Nah yang SPT atau shortest processing time, itu maksudnya jadi waktu pemrosesan terpendek. Pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu. Nah kemudian ada itu apa tuh EDD atau earliest due date. Itu maksudnya batas waktu paling awal. Pekerjaan dengan batas waktu yang paling awal dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu ada LPT atau longest processing time, yaitu waktu pemrosesan terpanjang. Jadi yang tadi terpendek sekarang terpanjang. Jadi pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan lebih panjang, lebih besar biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Tidak ada satupun aturan pengurutan yang unggul dalam semua kriteria. Silakan lanjut, Pak. Nah, ini tadi ya yang mengurutkan pekerjaan. Nah, di sini kita bahas lagi. Waktu pemrosesan terpendek umumnya merupakan teknik terbaik atau yang tadi itu yang SPT, shortest processing time. Biasanya merupakan teknik terbaik untuk meminimalkan aliran pekerjaan dan meminimalkan jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem. Nah, kelemahannya itu ada pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan panjang dapat tidak dikerjakan secara terus-menerus karena pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan pendek selalu didahulukan. Jadi pelanggan dapat melihat hal ini secara samar dan penyesuaian berkala untuk pekerjaan yang panjang harus dilakukan. Nah, kemudian ada pertama datang dilayani tidak mendapat skor yang baik. Yang itu tadi first come first serve. Jadi tidak menghasilkan kinerja yang baik pada hampir semua kriteria. Bagaimanapun FCFS ini memiliki kelebihan karena terlihat adil oleh pelanggan. Suatu hal yang sangat penting dalam sistem jasa. Nah, yang terakhir, tanggal jatuh tempo paling awal meminimalkan keterlambatan maksimum. Yang tadi, earliest due date yang EDD itu. Nah, jadi secara umum EDD juga bekerja dengan baik ketika keterlambatan menjadi sebuah isu. Next, Pak. Next, Pak Pri. Nah, kemudian di sini ada rasio kritis. Rasio kritis atau CR adalah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo dengan sisa waktu kerja. Nah, ini berbeda dengan aturan prioritas. Rasio kritis bersifat dinamis dan mudah diperbarui. Ini cenderung berkinerja lebih daripada FCFS, SPT, EDD, atau LPT pada kriteria keterlambatan kerja rata-rata. Nah, rasio kritis ini mengutamakan pekerja yang harus dilakukan untuk menjaga pengiriman sesuai jadwal. Nah, di sini juga ada pekerjaan dengan rasio kritis rendah, yaitu kurang dari 1,0 adalah pekerjaan yang terlambat dari jadwal. Jika CR sama dengan 1,0 berarti pekerjaan sesuai jadwal. Jika CR lebih dari 1,0 berarti pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan memiliki beberapa kelonggaran. Di situ ada rumusnya. CR sama dengan time remaining per workday remaining sama dengan due date dikurangi today date dibagi work length time remaining. Nah, jadi rasio kritis ini bermanfaat untuk menentukan status pekerjaan tertentu, tetapkan prioritas relatif di antara pekerjaan dengan dasar yang sama, menyesuaikan prioritas dan revisi jadwal secara otomatis untuk perubahan dalam permintaan dan pekerjaan kemajuan, dan melacak kemajuan pekerjaan secara dinamis. Next, Pak. Nah, yang terakhir, ini adalah mengurutkan N pekerjaan pada dua mesin Jones Rule. Nah, ini ada aturan Jones Rule nih. Apa itu Jones Rule? Nah, ini pendekatan yang meminimalkan total waktu untuk mengurutkan sekelompok pekerjaan pada dua pusat kerja sekaligus. Nah, atau meminimalkan total waktu idle di pusat kerja. Nah, tahap aturan Jones Rule ini ada 4 tahapan atau ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu adalah semua pekerjaan harus dicantumkan dan waktu yang dibutuhkan masing-masing pada mesin akan ditampilkan. Yang kedua, pilih pekerjaan dengan waktu aktivitas terpendek.
Jika waktu tersingkat pada musim pertama, pekerjaan dijadwalkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan jika waktu tersingkat ada pada musim kedua, jadwalkan pekerjaan terakhir. Nah, ikatan dalam waktu aktivitas dan dapat diputus secara sewenang-wenang. Langkah yang ketiga, setelah pekerjaan dijadwalkan, kemudian dihilangkan. Dan yang keempat, terapkan langkah 2 dan 3 untuk pekerjaan yang tersisa. Lakukan ke arah tengah urutan. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya secara satu gambar prosesnya. Nah, selanjutnya ada penjadwalan berubah sesuai kebutuhan. Perubahan harus mudah dilakukan. Bagaimana caranya? Nah, caranya akan dijelaskan oleh kakak saya, yaitu kakak LP yang paling kece. Silakan kakak.